Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga terima kasih pendengar. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar, melalui frekuensi 87,7 ataupun di 99,6 MHz. Dan juga untuk malam hari ini, pian bisa dengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Acara Madihin Syair Bakisah juga bisa pian saksikan melalui live YouTube Perompat RRI Banjarmasin. Ya, untuk kesempatan malam hari ini, Selasa 20 Agustus 2024, kembali saya Eli bersama dengan Sanak Perompat, dan malam hari ini juga sudah hadir di studio Bapak Haji Anang Syahrani, yang memang beliau ini sudah begitu identik ya dengan madihin, tapi malam hari ini tidak hanya madihin, ada syair, ada bakisah yang akan kita simak, yang akan kita nikmati juga, yang hadir untuk Anda setiap Selasa malam. Dan topiknya malam hari ini pendengar, jadi raja satu mat haja. Ini satu putaran kayaknya nih ya. Kita akan tanya kepada Pak Anang nanti, dan sekaligus kita juga akan nikmati penampilan beliau malam hari ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Anang ya? Kurang sehat Kurang sebenarnya. sehat, tapi banyak sehatnya nggak sih Pak? Kalau untuk fisiknya sehat, suara saya agak berat nih. Nah, terlalu capek Pak ya, perlu istirahat. Tapi Ya itulah karena memang cinta nih kayaknya ya. hari ini saya ada beberapa agenda yang memang menguras suara saya ini. Terkait dengan seni atau kegiatan lainnya nih Pak? eh Ya kalau orang bilang Anang Sarani itu raja ganap. Saya kalau Artinya apa tuh Pak? semuanya bisa masuk. Oke. Saya kalau hari Jumat bisa jadi khatib, kalau subuh bisa jadi imam. Kemudian bisa juga narasumber karena saya lama menggeluti dunia dunia tentang kekeluargaan, tentang keluarga ya. Iya. Nah, siang tadi saya diminta di Banjarmasin Timur sebagai narasumber. Ya. Hampir 2 jam saya full itu suara saya. Luar biasa ya. Jadi paket lengkap gitu ya Pak ya. Ya, belum lagi Dan malam nanti hari ini jadi raja Pak, tapi jangan sebentar satu aja mat saya. aja ya. Saya Sebentar aja. ya. Hanya 30 menit nih kayaknya Iya, ya. artinya saya jadi raja dari waktu yang diberikan oleh RRI. Nanti kalau sudah sampai waktunya harus turun. Gitu ya. Jangan duduk di sini terus nih. Besok ada giliran yang lain. Kursinya panas apa gimana sih Pak? Kursinya hangat-hangat ini. Hangat-hangat saja. Atau suhu Bapak yang lagi nggak baik-baik saja atau kurang baik malam hari ini ya. Tapi bukan karena itu kan ya. Iya, alhamdulillah. Kayak saya itu kalau kondisi fisik masih sehat, walaupun suara ini agak berlapis-lapis Iya. dan masih bisa didengarkan, insya Allah saya akan tetap hadir. Ya, Masya Allah. Ini sebuah apa ya? Jadi kalau orang bilang cinta seni ya tidak hanya di lisannya, tapi ini jiwanya juga ya Pak. Betul. Jadi kalau misalkan apa ya, lama mungkin ya nggak bermadihin atau gimana, itu ada rasa pegel-pegel nggak sih Pak? Sebenarnya saya tidak pernah absen madihin itu ya. Tidak pernah absen. Bukan karena undangan. Saya kadang-kadang kalau bahasa Arab itu tadbir al-mutawahhid. Saya asik dengan diri saya sendiri kalau saya bermadihin. Sampai lupa waktu nggak sih? Nanti saya tanya ibu loh. Kalau saya bermadihin itu sebenarnya sudah saya jadwal. Sama saya kalau asik membaca buku setebal apapun, kalau saya sudah asik itu kalau mau 600 halaman bisa 300 halaman tuh bisa satu Harus hari. selesai ya. Iya, karena saya tidak mau sesuatu itu nggak tuntas. Ini sebenarnya sebuah kepribadian, mungkin ada kaitannya juga Pak ya. Segala sesuatu kalau kita tidak bisa menuntaskan itu rasanya memang ada yang kurang gitu ya. Saya dulu kan ya mohon maaf, kita serba kekurangan itu merasakan ketika kita membaca itu hanya majalah bekas, koran bekas, kemudian kita ke perpustakaan yang waktunya juga dibatasi ketika kita ingin meminjam. Nah, kalau sudah punya pustaka sendiri, itu sudah ada di rak lemarinya, ngapain jadi pajangan? Harus kita jadwalkan. Ya.
harus kita berikan kesempatan si buku tadi untuk dibaca. Dan itu juga memberikan wawasan kepada kita. Kalau kita tidak membaca, otak kita ini kurang elastis. Dan itu akan bikin kejenuhan. Dan juga akan bikin jumut kalau bahasa anunya. Jenuh ya Pak ya? Jenuh ya. Jumut itu artinya nggak bisa berpikir, bebas kita. Apa? Nah, tataran kita juga terbatas. Karena kosakata yang kita miliki juga hanya hitungan saja. Tapi kalau kita semakin banyak kosakata, semakin banyak referensi, saya yakin cara berpikir kita, cara berkata kita, cara penyampaian kita lebih bijak. Karena kita banyak pertimbangan, mengeluarkan sesuatu itu kita berhati-hati karena pilihan kata yang bagus. Makanya jangan jadi raja berlama-lama. Maksudnya di sini jadi raja sebentar saja itu maksudnya apa? Ketika kita menikmati sesuatu, kunci jangan merasa memiliki. Bahwa sesuatu itu akan dimakan oleh waktu. Betul. Sesuatu itu akan berakhir dengan sendirinya. Baik itu karena faktor alamiah. Alamiah itu kan karena usia. Ya. Juga faktor ya sudah takdir ya beda juga kan. Nah, begitu juga dengan topik yang saya angkat pada malam hari ini. Sebenarnya ini cerita seorang sufi. Sufi yang dagelannya, humornya sangat menggelitik dan juga melatih kejelian kita dalam menerima informasi. Sehingga kata-katanya lebih rasional, menggelitik, bahkan bikin orang tertawa segar. Nah, ini yang akan saya angkat. Baik, silakan. Judulnya itu sebenarnya saya ambil dari seorang ulama sufi yang bernama itu Abu Nawas. Yang biasanya dibaca orang setiap hari Jumat, itu syairnya. Ilahi lastulil firdausi ahla itu. Wala aqwa ala naril jahimi. Artinya, wahai Tuhanku, terimalah taubatku. Nah, kami karena sanggup dengan siksa nerakamu dan tidak pantas untuk menempati surga yang kau berikan. Nah, ini kan repot ya Pak ya. Iya. Jadi tahu diri bahwa dia ini nggak mungkin. Iya. Tetapi juga nggak pantas katanya. Nah, artinya dari dua syair yang dirangkai kata yang indah ini itu membuat orang untuk mencari inti daripada kata-katanya ini. Nggak tahan masuk neraka, nggak pantas masuk surga. Artinya nggak tahan itu karena dosanya terlalu banyak. Iya, sadar sebenarnya. Sadar. Nggak pantas itu apa? Kapan saya dimasukkan? Nah, ini nggak sabar. Nah, sadar nggak sabar. Ya. Nah, jadi saya ambil cerita dulu. Madiin saya berkisah ini. Ceritanya begini Mbak Eli. Suatu hari Sultan Harun Rasyid itu sedang duduk bersama pembantunya atau penggawa-penggawanya. Di antara penggawa itu ada satu orang yang gak hadir, yaitu sosok Abu Nawas tadi. Abu Nawas ini yang sangat menghibur dan juga bisa menjengkelkan bagi raja, bagi sultan. Nah, rasanya kalau sesuatu itu yang disenangi itu gak hadir, itu ada sesuatu yang kurang. Sesuatu yang kada nyaman. Sesuatu yang kada lengkap kalau kita dalam pertemuan itu. Akhirnya sultan ini mengutus seorang pembantunya untuk memanggil sosok Abu Nawas ini. Dan setelah sampai di rumah Abu Nawas, mengucap salam, dijawab salam oleh Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Setelah selesai membaca Al-Quran, dia bertanya, "Wahai utusan Sultan, napa habar pian kemari mencari hamba ini? Pokoknya pian harus hadir ke istana. Raja atau Sultan kita nih ada sesuatu yang hendak ditakunakan. Sesuatu yang hendak ditanyakan. Awan pian. Kalau nang kaya itu ajak ulun berangkat." Nah, lalu berangkatlah
Abu Nawas beserta pengawal daripada sultan ini. Sampai di istana, belum lagi Abu Nawas ini duduk kembali. Raja ini langsung bertanya, Abu Nawas, karena lama aku kada bertamu nikam, ada nang hendak ku takunakan. Pertanyaannya memang sulit. Abu Nawas, saya pengen tanya, apa yang dikerjakan Tuhan saat ini? Pertanyaannya itu. Pertanyaannya singkat ya sebetulnya Ya. ya Pak ya. Kok sempet-sempetnya ya terpikir gitu ya. Ya. Apa yang dikerjain Tuhan gitu ya. Saat ini, itu kata raja. Lalu Abu Nawas diam bentar. Maaf tuanku, Sultan yang mulia, hamba izin sebelum menjawab pertanyaan daripada tuanku. Silahkan tuanku turun dulu dari singgasana ke balai pertemuan. Dan saya akan naik di kedudukan tuanku. Karena Sultan ini menghormati si Abu Nawas, akhirnya Sultan Harun Rasyid turun daripada kursi kesultanannya. Digantikan posisi oleh Abu Nawas. Pertanyaan kedua kata raja, kata Sultan. Berapa jumlah bintang di langit? Ayo. Nah, yang ketiga, di mana poros pertengahan bumi? 3 pertanyaan yang sangat berat bagi orang yang tidak memahami daripada pilihan kata yang digunakan oleh Sultan. Baik, kata Abu Nawas, apa pekerjaan Tuhan hari ini? Dijawab oleh Abu Nawas, wahai Sultan yang mulia, apabila Patik menjawab dan tuanku tidak terpuaskan, tolong ampuni hamba karena keterbatasan dan ketidakmampuan hamba, sedikit ilmu yang dititipkan kepada hamba, kata Abu Nawas. Pekerjaan Tuhan hari ini adalah menurunkan tuanku dari singgasana sebagai orang yang mulia dan menaikkan Patik si Abu Nawas sebagai raja. Bingung Sultan. Menurunkan Sultan Harun Rasyid artinya turun dari singgasananya dan menaikkan Abu Nawas yang sihina papa. Artinya apa? Pekerjaan Tuhan itu bisa menaikkan derajat seseorang, bisa juga menurunkan derajat seseorang pada saat ini. Karena Tuhan Maha Kuasa, kata Abu Nawas. Diam Sultan Harun Rasyid 1000 bahasa. Sambil berpikir. Yang kedua, berapa jumlah bintang di langit? Iya. Diambillah oleh Abu Nawas selembar kulit kambing yang bulu-bulunya masih ada. Kata Abu Nawas, silahkan tuanku Sultan untuk menghitung bulu kambing ini. Dijawab oleh Sultan, mana mungkin aku bisa menghitung bulu-bulu kambing yang kau serahkan itu. Begitu juga Patik, hamba tidak mungkin bisa menghitung bintang di langit. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengetahui bilangannya. Artinya Allah yang biasa memberikan petunjuk. Diam lagi Sultan Harun Rasyid. Pertanyaan ketiga, di mana poros bumi? Diambillah satu batang tongkat prajurit. Kata Abu Nawas, silahkan tuan ukur sendiri. Di sebelah barat berapa hasta, sebelah kiri berapa hasta. Nanti dengan tongkat ini tahu tuan di mana letaknya. Kata Sultan Rasyid, bagaimana mungkin saya bisa menghitung berapa artinya panjangnya arah barat dan berapa panjangnya arah
timur. Itu hanya Allah yang tahu. Begitulah kata Abu Nawas. Akhirnya Sultan diam 1000 bahasa. Apa yang bisa kita petik dari sini? Artinya, bagaimanapun kedudukan kita sebagai manusia, Allah bisa saja menaikkan dan menurunkan derajat seseorang dalam waktu tempo singkat. Dengan teknik Abu Nawas, dia mohon kepada Duli Sultan untuk segera turun dari singgasananya dan dia menggantikan posisinya. Nah, ini intinya, Mbak Eli. Ya. Jadi raja Setumat aja. Jadi nggak lama-lama ya. Nggak lama-lama. Iya. Yang kedua, bagaimana menghitung bintang di langit? Abu Nawas menggunakan selembar kulit kambing yang masih ada bulunya. Dia suruh Sultan untuk menghitung. Sultan angkat tangan. Begitu juga. Bagaimana saya bisa menghitung bintang di langit? Yang menciptakan bintang adalah Tuhan. Tuhan yang bisa menghitungnya. Yang ketiga, di mana poros bumi? Dari sebelah barat, sebelah timur, utara, selatan. Hanya tongkat yang bisa menghitungnya. Itu pun kalau Tuhan berkenan untuk menghitungnya. Nah, artinya apa? Kalau kita bertanya itu yang rasional. Kalau sudah di luar akal kita, itulah bukti kekuasaan Tuhan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu maha kuasa. Nah, ini inti daripada cerita jadi raja Setumat Haja. Nah, ini Di atas raja masih ada raja ini. iya. Jadi harapan saya lawan para pendengar baik melalui RRI digital atau melalui gelombang radio Atau YouTube. ada Juwanang Bisa Kisah YouTube menyaksikan kami. Silakan berbagi kisah. Iya. Nanti kita sairakan. Atau Mbak Adu ya Abu Nawas ya. Ya, bisa Pak Abu Nawas tadi. Cerdik ya. Cerdik, tapi betul. memang Rasional itu. rasional pertanyaannya dan bisa dijawab. Nah, tidak ada yang tidak bisa dijawab oleh Betul. seorang Abu Nawas ya. Jadi tinggal yang nanya tinggal geleng-geleng kepala ini Pak betul, Anang betul. ya. Ya, kan Setelah yang- dipikir-pikir, iya juga ya katanya gitu. Tapi pas nanya nggak pakai mikir Pak nggak Anang. mikir itu. Iya, baik kita tunggu partisipasi pendengar juga ya. Sementara Pak Anang kita akan siap-siap dengarkan selanjutnya atau kita akan jeda sebentar. Ini sementara Silakan, sudah jeda sebentar di dulu. menit ke 36 jam 21 Boleh, waktu kita jeda Indonesia dulu. Wilayah. Kita akan jeda sebentar untuk nanti akan kita lanjutkan kembali. Pendengar tetap bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Wih, tas keren nih. Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh. Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia. Wah, masa? Boleh tau nggak belinya di mana? Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren. Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia. Aru Baharin merupakan budaya dan tradisi tua yang masih lestari dan menjadi ritual penting pada masyarakat suku Dayak Balangan. Baharin bermakna ungkapan syukur atau perolehan hasil panen. Baharin bisa dilakukan oleh masing-masing keluarga di rumah atau dilakukan secara bersama-sama di balai adat. Secara tradisi, ritual Baharin ini dilaksanakan setiap tahun dan dilaksanakan 7 hari 7 malam penuh. Puncak acara digelar pada Sabtu malam selama 1 malam suntuk. Balai itu marang batali angin kabur hukuman balai kurang sandaran enjol tapi main indung Balai Tumarang menjadi ritual pembuka Aru Baharin yang diisi dengan tarian tandik Balian, yaitu menari sambil diiringi mamang atau mantra berisi pujian dan doa pada dewa. Proses ritual di hari kedua dan hari ketujuh hampir
satu hal yang berbeda, mereka secara bergantian memberkati sesaji dalam ritual Hyang Lembang, mandi wata, dan menyembelih hewan kurban seperti kerbau, kambing, dan ayam. Ritual Arung Baharin ditutup dengan melarungkan sesaji menggunakan miniatur perahu naga ke Sungai Balangan. Hingga kini Arung Baharin terus dilestarikan oleh warga Dayak Balangan yang mayoritas beragama Buddha. Selain masyarakat Dayak Balangan, Dayak Meratus juga menggelar ritual yang sama. FM 87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Baik pendengar dan sanak Pro 4, kita masih bersama di Madihin Syair Bakisah malam hari ini bersama Bapak Anang Syahrani yang tadi sudah membuka ya dengan cerita mengingatkan ini barangkali di masa kecil dulu atau hingga usia berapa masih sering ya dihadirkan cerita-cerita tentang Abu Nawas atau memang suka baca bukunya juga. Nah itu ya Pak Anang ya, karena buku ini juga penuh inspirasi. Jadi bukan hanya akal-akalannya saja, sebetulnya ada banyak pesan ya di situ ya. Tapi karena kita seringnya gitu ya, kalau suka ngakalin, akalnya Abu Nawas nih gitu Pak Anang ya. Baik, sepertinya ada yang bergabung dulu nih Pak Anang, kita kasih kesempatan. Bagaimana kita akan sapa ya untuk kesempatan malam hari ini. Baik, di bawah sekali ini. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Eli. Wah, ini dengan orang jauh ini. Pelihara nih. Iya. Jadi singkat aja Panang lah. Singkat dengan Mbah Sopyan. Mengikat waktu kan. Menyingkat waktu. Karena Nanti Papa Pak Anang panjang. nggak jadi Bomadihin nanti ya. Iya, untuk membalas kisah Abu Nawas juga. Nah, dibalas, dapat balasan. Boleh. Jadi Raja Batapon, Oje Raja, iblis itu kan tercipta dari iblis atau setan itu tercipta dari api. Nggih. Lalu Allah menghukum masuk ke dalam neraka api juga. Apa merasa sakit ya Raja? Setan itu kan dari api juga. Sudah Jadi bahannya dari api ya. Iya. Jadi Abu Nawas menjawab pintar. Adang dulu Raja Eger. Abu Nawas keluar ambil tanah di gumpa-gumpanya. Sampai dia depan raja diangkutakannya ke raja. Nah, kita ini dari tanah. Nah, pian sakit lah kena tanah tadi Eger. Iya. Nah, jadi sesuatu itu kan jangan menganggap sesuatu itu pasti ujung karena sakit pasti sesuatu pasti sakit juga. Allah itu kan kuasa menciptakan sesuatu dengan apapun, dengan kehendaknya. Amin itu Meli masih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya Abah Sopyan juga punya cerita yang sama nih Pak Anang ya. Versi berbeda saja. Versi berbeda ya. Jadi betul ya memang setan atau iblis itu kan diciptakan dari api. Maka kalau kemudian diceburkan kembali, diantarkan kembali ke neraka, apakah merasa kepanasan gitu ya? Iya. Kita dari tanah Pak Anang. Betul. Dilempar seember sakit juga sih. Ya. Artinya kalau sifat api itu panas, dia membakar kan. Kemudian ada sifat air itu memadamkan api. Mendinginkan. Ada sifat angin itu menghembus. Sifat tanah, tanah ini kan artinya dia merendah di bawah. Nah, sebenarnya itu adalah karunia Tuhan, Allah yang memberikan. Namun rasa sakit, rasa nyaman itu juga anugerah Tuhan. Karena dengan kemahakuasaannya Tuhan itu bisa berbuat apa saja sebenarnya. Nah, sama kisah tadi, raja itu ingin menguji nalarnya Abu Nawas. Kalaunya iblis itu terbuat dari api, sedangkan api neraka itu juga api. Bagaimana bisa menyiksa iblis? Ini rasional kita.
Ya kan? Betul juga gitu ya. Sekarang kan? unsur api neraka yang diciptakan itu apakah sama dengan api yang diciptakan untuk iblis? Nah, ini pertanyaan baliknya lagi. Nah, sama tadi, tanah dengan tanah, kemudian dihamputakan Abu Nawas ke Muharaja, sakit. Artinya kita dari tanah saja, kenapa juga sakit? Berarti sakit itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan bisa menitipkan rasa sakit kepada siapa saja, termasuk juga sakitnya berada di dalam api neraka. Sebenarnya itu adalah pembersihan. Kalau kita dibersihkan pasti sakit kan? Betul. Apa saja yang kita bersihkan pasti ada yang dikorbankan. Artinya demi kemaslahatan kita juga. Sebab surga itu tidak akan menerima kecuali orang-orang yang bersih. Kalau orang-orang yang kotor, orang-orang yang ya bahasa Banjar itu rigat, ya bisa dibersihkan dengan api neraka. Karena api diciptakan Tuhan itu dengan izinnya. Nah, ini seizinnya maksudnya. ya. Lalat aja nggak mau di tempat yang bersih loh Pak Anang. Betul. Dia senang dikotor. Memang ditakdirkan dia dikotor. Nah itu. Tapi ketika lalat itu masuk ke dalam air, itu kan ada kumannya. Ada yang meneliti sayap sebelah kanannya itu juga mengandung obatnya di situ. Nah, sehingga Tuhan itu menciptakan satu ekor nyamuk pun ada manfaatnya. Kalau nggak ada nyamuk, nggak ada jual obat nyamuk. Betul. Itu nyamuk ya Pak Anang ya, apalagi kita manusia masa iya nggak ada manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Tapi seringnya dimanfaatin Pak Anang. Betul. Atau memanfaatkan. Iya. Nah, contoh ini seperti tarbang ini. Namanya tarbang kan unsurnya ada kayu, ada kulit kambing, ada rotan sebagai pengikatnya. Kalau dia dibiarkan saja, dia tidak akan memberi manfaat. Bagi Anang Sahrani sangat memberi manfaat kulit kambing ini. Kenapa? Dia menjadi sebuah nada-nada yang bisa mengiringi seni madihin. Dan satu lagi Pak Anang, barangkali saya boleh menambahkan di tangan yang tepat. Betul. Karena itu kalau terbang itu bagi Pak Anang kan ini ya. Kalau disandingin saya ya cuman diem aja nanti Pak Anang. Artinya Iya kan? sesuatu bermanfaat itu Allah sudah menyiapkan. Sekiranya kompetensinya, kemampuannya. Kalau diserahkan kepada orang yang gak menguasai, ya nggak jadi apa-apa. Gak jadi apa-apa. Maka supaya jadi apa-apa, makanya, silahkan malam hari ini Pak Anang. Ya, makanya tadi Abu Nawas bilang, jadi raja setuma teja. Kalau memang kan mampu, kalau mampu ya silahkan, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Tapi niatnya apa? Untuk melayani, bukan dilayani gitu. Baik. Ya. Baik, saya akan bersair ya. Silakan Pak Anang. Sebentar dari cerita tadi. Terima kasih dengan Abah Sofian di pelai hari wadah kediaman. Kisah Abu Nawas beliau tambahkan. Dengan Abu Nawas bertanya Sultan. Sultan bertanya bahasa hati, bahasa pikir, tolong jawabi. Kisah iblis tercipta dari api, bagaimana merasakan siksa ilahi. Langsung Abu Nawas memberi jawaban dengan kata dan jua dukungan. Mengambil tanah dengan gumpalan, lalu dihamput kamu Sultan. Ujar Sultan, sakit sekali. Kenapa Abu Nawas pian lempar ke pipi? Ujar Abu Nawas,
pian rasakan lagi rasa sakit itu anugerah ilahi. Pertanyaan Sultan luar biasa dengan Abu Nawas luar logika. Apa pekerjaan Tuhan kuasa, disuruh turun sultan dari singgasana. Kemudian Abu Nawas naik di tahta, selembar kulit kambing jawab pertanyaan kedua. Berapa jumlah bintang bertabur di angkasa? Silahkan Sultan hitung bulu kambingnya. Pertanyaan ketiga lalu ditanggapi, di mana letaknya poros bumi? Diambil tongkat, hitung sendiri, dari masyrik sampai maghribi. Terdiam Sultan, sangatlah takzim. Apa yang dirangkai, apa yang dikirim. Memang Abu Nawas agung dan azim. Jawabannya puas, muntung terkilim. Nah jelas ini sudah. Iya. Artinya jawaban orang cerdas itu tidak bisa dibahas lagi. Kebuntuan tidak bisa menembus. Artinya apa? Jawaban di luar logika juga dijawab dengan logika oleh Abu Nawas. Nah, ini memberikan pelajaran lawan kita berataan bahwa semua harta, jabatan, kedudukan, kemampuan itu semuanya anugerah Tuhan. Makanya kita bujur-bujur menggunakan amanah Tuhan yang ini. Jangan sembarangan, jangan menggunakan kata-kata yang kada nyaman. Kemudian kalau diberi amanah, ayo kita laksanakan. Walaupun satu mat aja. Hitungan dunia satu mat aja. Satu hari di akhirat itu hitungannya bisa ratusan tahun di dunia. Artinya mau kita diberikan amanah, jabatan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, tidak terasa. Gunakan sebaik mungkin. Gunakan sebaik mungkin untuk memberikan kemaslahatan, dan kemaslahatan itu pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau gunakan sebaik mungkin untuk hal yang tidak baik, jangan. Jangan. Kan sebaik mungkin juga itu. Betul. Tapi faedahnya apa gitu ya Pak Anang ya? Faedahnya itu artinya memberikan apa yang jadi harapan orang lain. Mereka tidak diskriminatif. Semuanya mendapatkan hak yang sama, baik dalam kehidupan bermasyarakat ataupun secara pribadi. Harapan diri sendiri dulu ya. Iya betul. Harapan diri sendiri itu dirajut dengan kompetensi, kemampuan masing-masing. Jangan memaksakan sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu. Akhirnya menjadi beban dan jadi pikiran kita sendiri. Ini sebuah seni yang terangkum dalam syair malam hari ini dengan jadi raja setumat haja. Jadi banyak pesan yang bisa kita ambil dalam sebuah cerita. Tapi kadang kita kurang begitu memahami bahwa ada makna, ada pesan baik yang ingin disampaikan sebetulnya. Tapi kita kadang hanya yang lucu-lucunya saja Pak Anang ya. Tapi kalau malam hari ini dihadirkan dengan kemudian disampaikan yang dimaksud itu begini loh. Walaupun itu dengan nada guyonnya Abu Nawas ya Pak Anang ya.
dengan pertanyaan yang barangkali dalam tanda kutip seorang sultan pun itu bisa memberikan pertanyaan konyol, Betul. apalagi kita yang orang awam. Orang awam. Nah, tapi si Abu Nawas nampaknya juga tidak kalah cerdas begitu ya. Betul. Nah, kalau Abu Nawas tidak kalah cerdas, maka kita pun yang saat ini harusnya lebih cerdas juga ya. Betul. Nah, gitu. Baik, karena waktu ini Pak Anang, Iya. silahkan dilanjutkan kembali sekaligus nanti pesannya ya Pak Anang ya, itu Betul. poin yang paling penting. Silakan. Para pendengar ini sabarataan, kisah tadi sudah ulun sampaikan. Ada 3 ini pertanyaan. Pertanyaan itu dari Sultan nang ditujuakan Abu Nawas supaya memberi jawaban. Pertama, Sultan menakunakan, saat ini apa nang digawi Tuhan. Nang kedua, berapa jumlah bintang ini nang bertaburan. Nang ketiga, poros penangahan, poros bumi tolong diukurkan. Langsung saja Abu Nawas melaksanakan. Silakan Tuan Sultan Harunur Rasid singgah sana pian turunakan. Ulun hendak naik, hendak memberi jawaban. Jawaban pertama sudah ulun jawabkan. Gawian Tuhan bisa menurunkan orang bisi kepangkatan, bisa menaikkan orang nang hina kada baisi pangkat awan jabatan. Itu sebenarnya adalah gawian Tuhan. Nang kedua langsung dijawab lagi. Ujar Abu Nawas, berapa jumlah bintang gemerlap kanan kiri. Silahkan hian hitung lembaran kain kambing, pian hitung sendiri. Berapa jumlah bulu nang dirinci. Ujar Sultan, kadang mungkin aku tuntung menghitungi. Begitu juga bintang milik la ilahi. Kalau nang ketiga, di mana poros bumi? Lalu Abu Nawas tongkat prajurit diambil sendiri. Silahkan Sultan hitung seorang diri. Sultan geleng kanan, kepala geleng kiri. Apa hikmahnya diambil hagan kita? Kalau lihat sebuah singgasana, itu merupakan adalah karunia. Walau umpama ini ikhtiar kita, tapi tangan Tuhan itu nang kuasa. Makanya Abu Nawas menjadi sultan, inya satu mat haja. Karena ini titipan maha kuasa. Lawas lawan satu mat, kita ambil manfaatnya. Itu nikmat karunia luar biasa. Menghitungi bulu kambing tentu bingung sendiri. Artinya kita introspeksi diri. Amun kada kawa kita lah menggawi. Batahap haja mulai angka 1, angka 10
kita lah berhenti, sehingga kita kada tak kuras lagi. Nang di luar akal janganlah digawi, karena bisa pian bingung sendiri. Mencari poros bumi ini ada manfaatnya kalau dihitung dengan ilmu matematika. Kawa ditembus secara logika, amun dijalani kada pernah tuntungnya. Jadi bapikir kita sederhana aja, walau sedikit banyak manfaatnya, daripada banyak kada ada gawiannya. Awan basatup langsung berhenti. Iya, baik pendengar dan sanak Pro 4, demikian tadi sudah kita dengar, nikmati dan juga bisa disaksikan kehadiran Pak Anang malam hari ini juga. Walaupun satu mat saja, tapi sudah banyak sekali hikmah yang disampaikan untuk kita semua. Amin. Terima kasih juga untuk Abah Sopyan yang sudah bergabung dengan menambahkan ceritanya tadi. Selalu sehat Gasan Pian, Abah Sopyan. Nanti ditunggu lagi partisipasinya. Kalau Pak Anang mungkin cerita apa kita bisa ini ya. Kalau tidak tahu ya kita ambil hikmahnya saja ya Pak Anang ya. Karena banyak pesan tadi yang sudah kita kita menikmati seninya, tapi sekaligus kita juga mendapatkan hikmah baiknya malam hari ini. Betul sekali. Walaupun tidak banyak, tapi ada manfaat yang bisa kita ambil. Daripada banyak, tapi hanya percuma, sia-sia. Bahkan kalau justru, bisa banyak ya banyak manfaatnya, itu harapan kan? kita. Daripada jadi raja lama tapi nggak memberikan manfaat apa-apa ya, lebih baik sedikit. Itu nanti akan akan selalu dirindukan, dikenang. Wah, padahal kalau kebaikan itu ya Pak Anang ya, susah kita ini ya. Betul, kita menyadari setiap pemimpin itu punya ciri khas masing-masing. Dan dia memberikan kenangan-kenangan untuk rakyat yang dipimpinnya. Nah, kita melihat dari sejarah sudah 74 tahun ya, Provinsi Kalimantan Selatan. Tentu banyak sekali kita lihat kemajuan-kemajuan sekarang ini. Dulu kita tidak punya siring, sekarang punya siring. Kita ada menara pandang, kemudian lagi itu ada Tugu 0 km. Bahkan sekarang jalan yang tembus ke Batu Licin. Betulan ada lagi masjid Syekh Arsyad Al-Banjari yang sudah dalam tahap penyelesaian BRT Pak Anang. Betul, banyak ini. Transportasi ya. Baik. Kalau yang lain mungkin bolehlah setumat saja, tapi untuk Pak Anang biar aja lama nggak apa-apa. Jadi maestro Madihin di Kalimantan Selatan. Ya kalau nggak salah ini Mbak Eli sudah. Kalau bulan September ini sudah berapa tahun? Sudah 25 tahun saya di RRI. Berarti perak ya? Perak, betul. Masya Allah. Medali perak saya ini. Masya Allah. Dan ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat tinggal. Amin. Nanti ya Pak Anang ya. Kita tunggu juga untuk bibit-bibit generasi penerus. Insya Allah nanti dalam pertemuan berikutnya saya akan ajak salah satu atau beberapa orang dari murid saya yang di Maestro Madihin itu. Juga anak saya nanti, saya juga janji dengan Pekepsta kemarin. Nah itu ditunggu sekali Pak Anang ya. Tapi saya bilang setelah ulang tahun RRI nanti. Wah ditunggu ya. Jadi kalau Anang bawa murid enggak sampai 25 tahun. Karena di September nanti. Oh gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Anang untuk hadirannya malam hari ini. Selalu sehat sekali lagi. Terus setia Pak Anang ya. Jangan setumat saja di Madihin ya. Setumat itu seminggu sekali. Nah, ya ternyata setumat pun ada versinya ya. Ya betul. Rupanya Pak Anang sudah seperti Abu Nawas saja.
Betul. Baiklah, karena waktu yang membatasi kita hingga di Betul. sini kebersamaan untuk malam hari ini, Madihin syair bakisah dalam Jadi Raja Satu Mataja, semoga memberi manfaat dan juga banyak hikmah baik yang bisa kita terima pada kesempatan malam hari ini. Kita akhiri, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.